Ya, ini aku ulangi ya kemarin, yang terkemarin karena banyak yang request diulangi. Sengaja ya, 61 ini tentang transformasi Cassandra. Rumus umumnya adalah misalkan kita punya fungsi, dan ini garisnya udah tebal kan, fungsi H, sorry, dari awal ya. Misalkan kita punya fungsi L, dia itu fungsi dari Q, Q dot sama parameternya T ya. Kita mau ngubah dia menjadi fungsi H, di mana H ini fungsi L, P, Q, sama parameter T. Ini caranya gimana ya? Gampang ya. Pakai transformasi Cassandra. H sama dengan uh, sigma PI QI dot terhadap jumlahannya dikurangi R. Kayak gitu ya. Ya ini Q ini ya Q ini uh, Q1, Q2, sampai QN. Ya, seterusnya ya. Nanti yang Q itu juga gitu. Langsung aja kita hitung. Kita mau ngubah ini ya. Mau ngubah F ini fungsi dari F U1, U2, sama W. Mau diubah ke G. G ini fungsi dari V1, V2, sama W. Jadi gimana? Jadi G sama dengan, ada yang diubah variabelnya ya. Kita ngubah U1 ke V1, U2 ke V2. Jadinya ada dua nanti ininya. Ini ya, sigmanya ini ya. Dua variabel yang akan diganti. Jadi kita ganti aja. Ini V-nya aku kasih lengkungannya biar beda sama U. Ini V1, U1 ditambah V2, U2 dikurangi F. Nah, sekarang kita perlu mencari itu ya, mencari hubungan antara V1 dengan U1. Ini udah dikasih itu di soalnya, yang dikasih tunjuk ya. U1 itu sama dengan turunan F terhadap, ini V1 ya, sorry. V1 sama dengan parsial F parsial U1. Kita hitung aja, V1 sama dengan apa nih, parsial F. Yang ada U1-nya kan cuma ini aja. Sorry, ini positif ya teman-teman. Bentar ya, aku kasih tanda dulu. Ini bukan sama dengan, tapi ini positif yang benar. Ini positif. Nah, kemarin di soal salah ya, yang di tutor. Ya, jadi satu sama dengan berapa? Do F yang punya U1 cuman, ulang deh. Do F, do U1. Yang punya U1 cuman suku ini ya. Ini sama ini aja. Ya, kita turunkan ke U1 jadinya 4 U1 dikurangi 3 U2. Lalu V2-nya do F, do U2 sama dengan yang ada U2-nya ini ya. Ini, yang ini sama yang ini, suku 2 sama 3 ya. Jadinya 2U2 minus 3U1. Nah, ini kayak kemarin ya, kita perlu lakukan eliminasi buat mencari U sendiri sama sorry ya, maksudnya U1 sama V1 sendiri. Harus tahu masing-masing hubungan antara U1 dengan V1 dan V2, lalu U2 dengan V1 dan V2. Ya, kita lakukan caranya dengan menjumlahkan ininya. Ini biar enak ya, nggak usah ini, biar langsung dijumlahkan. Tadi V1, ini V2. Kita mau ngilangin V berapa? V2 dulu ya. Sorry kok ini. Aduh, ini V ya. V. Kita mau cari U2. Jadi kita mau eliminasi U1.
Jadi kita perlu kali apa ya? 2 ya. Ini dikali 3, ini kali 4. Ini kali 3, kali 3, ini dikali 4. Terus dijumlahkan karena ini minus. Jadinya, oke ya, aku tulis di bawahnya 3V1 sama dengan 12 12U1 minus 9U2. Sorry, ini aku taruh di pojokan aja ya. Nah, ini ya. Terus yang V2-nya ini dikali 4. 4V2 sama dengan 8U V ya. 8U2 minus 12U1. Ya, ini biar hilang U1-nya kita jumlahkan. Jadinya 3V1 plus 4V V2 sama dengan apa? 8U2. Sorry, dijumlahkan ya. Jadinya berapa? Ini minus 9U2 ditambah 8U2. Jadinya min U2. Jadi U2 sama dengan minus dari 3V1 plus 4V2. Nah, kita nggak perlu hitung lagi ya, kita tinggal masukin ini. U2 ini ke persamaan yang mana terserah. Kita pilih yang ini aja, yang V2 ya. Ini persamaan satu anggap aja. Kita substitusi ini ke sini. Sorry, ini satu, ini dua, biar enak. Ini tiga. Kita sub 3 ke 2 ya. Jadinya kita kasih tangan deh. 3 ke 2. Jadinya V2-nya tetap ya V2 sama dengan 2 dikali minus 2 ya. Ini ada minusnya. 3 V, sorry ini V ya. V1 plus V2 dikurangi 3U1. Oke, terus kita uh, tata ya. Kita mau cari U1-nya, jadinya U1 sama dengan, ini udah ke sini ya kan, jadi minus. Jadi minus, sorry, aku keluarin ya langsung ya. Minus 6V1 uh, dikurangi ya, ini karena minus depannya. Minus 2V2 dikurangi ini, dikurangi V2. Ini masih 3 ya. Ini biar keganggu. Jadinya minus 6V1 dikurangi 3V2. Jadi U1 sama dengan berapa? Minus dari 2U1 sorry, V ya. Minus V2. Nah, udah. Terus sekarang tinggal masukin ke sini. Masukin ke persamaan yang ini. Jadi kita peroleh G. Bentar, ini aku kotakin aja deh. Oke, ada ya. G sama dengan V1-nya tetap V1, U1-nya diganti ini, diganti minus 2V1, ini V ya, V1 minus V2 ditambah V2, U2-nya diganti yang ini, minus 3V1 plus 4V2. Oke, ini minus juga ya ternyata ya, bukan plus karena ini depannya ada minus. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, terus kita ganti F-nya. F-nya kan awalnya ini. Kita ganti F yang awalnya U1 diganti V1, yang ya, yang U1 diganti ini, yang U2 diganti yang ini ya. Ini agak panjang. Ini aku
Ambil dulu, aku tulis di halaman selanjutnya aja deh, biar luas. Ambil yang ini. Ini U2. Lalu sama ininya. Eh, Nah, sekarang kita ganti ya. Jadinya 2 U1 kuadrat. Ini U kuadrat ya kan. Minus, ini minusnya. Enaknya dikeluarin aja deh, biar nggak bingung. Hmm, minus V1 tambah ya. Ini jadinya minus. Ini jadinya positif nanti. Minus. Ini positif. Ini dikurangin aja. Nah, ya U1 kuadrat. Jadi minusnya hilang ya, tinggal ini aja. 2 V1 plus V2 kuadrat. Ini ada kotaknya ya kan, karena ini F semua. Terus dikurangi 3 U1, U1 U2. Nah, minusnya hilang ya, minusnya hilang. Jadi 2 V1 plus V2, terus 3 V1 plus, ya nggak cukup ya, output bawahnya 4 V2. Dan ini belum selesai ya, masih ada plus U2 ini. Ini ditambah U2 kuadrat, ini ya, minusnya juga hilang. Karena dikuadratkan, ini jadinya 3 V1 plus 4 V2 kuadrat. Nah, terus ditambah 3, oh nggak cukup ya, panjang banget ternyata. 3 W1, U1-nya itu. Jadi minus ya kan? Ini karena minus ini. 3W 2V1 plus V2. Dah tutup. Sekarang tinggal kita sederhanakan. Jadinya ini minus 2V1 kuadrat dikurangi V1 V2 dikurangi 3V1 V2. Ya ini sama dengan 4 ya ini ya. Sama dengan minus 4 V1 V2. Lalu dikurangi lagi 4 V2 kuadrat. Nah, sekarang yang ini ya. Oh, jadinya apa ini? 4 V1 kuadrat ditambah 4 V1 V2 ditambah V2 kuadrat dikurangi ini jadinya 2V1, jadinya ini ya, 2 kali 3 6. 6, sorry, tiganya masih belum ya, masih di luar tiganya. Ada tiganya ini. 3 dikali 6
V1 kuadrat, terus ini ya, 2 kali 4 ini, ditambah lagi, ditambah 8 V1 V2, sekarang ini kali ini, ditambah lagi 3 V1 V2 ya, yang ini ya. Terus ditambah apa? 4 V2 kuadrat. Saya udah benar, 2 kali 3 6 V1 kuadrat. Sekarang ini kali ini 8 V1 V2, ini kali ini, nah ini jumlahnya terakhir aja lah ya. Nanti kita hitung semua dulu. Oke, ini udah. Terus sekarang yang ini ditambah 9 V1 kuadrat, ditambah kali 4 12, 12 kali 2 24, 24 V1 V2, ditambah 16 V kuadrat. Terus yang ini 3 W, ini tetap ya, yang ini nggak usah diapa-apain. 2 V1 ditambah V2. Oke, udah. Panjang juga ya. Ya, coba kita sederhanakan yang ini. Oke, ini G ya. Nah, kita kumpulkan suku yang ada kuadratnya, yang ada satu kuadratnya, ada mana aja? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ya. Ini ada di minus 2, V1 kuadrat. Langsung aja deh. Ini minus 2 ya kan? Ini minus 2, eh, dikurangi minus 4, jadi minus 6 V1 kuadrat. Terus ditambah ya, ini minus minus ditambah apa? 6 kali 3, 18 V1 kuadrat. Jadi sisa 12 V1 kuadrat. Terus dikurangi 9. Tadi 18, tadi dikurangi 6, tinggal 12 V1 kuadrat. Terus dikurangi 9 ya. 12 kali 9 jadi 3. 3 V1 kuadrat. Oke, udah. Terus sekarang ambil yang ada V2 kuadratnya. Ini minus 4. Ada ini. Sorry, aku kasih tanda yang beda aja ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini minus 4. Dikurangi 1, 5. Minus 5. Terus dikurangi. Enggak ya, ini dikali ya. Ini maksudnya ke sini ya. 3 dikali 4. Jadinya 12. 12 dikurangi 5, tinggal 7 ya. 7. 7, 7U. 7V2 ya. 7V2 dikurangi 16. Oke, berarti sisanya 9. 7 dikurangi 16. 16 kali 7, 9 ya. Jadi minus 9. Jadi warna kuning. Minus 9 V2 kuadrat. Oke, terus tinggal yang ini ya, yang V1 V2. Ini jadinya minus 4 V1 V2 yang ada itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah itu aja. Yang ini nggak usah. Jadinya ini minus 4 V1 V2. Minus 4 dikurangi 4 jadinya 8. 8 dikurangi ya, 3 ditambah 8, 24. Ini minus jadi plus ya, jadinya 16.
16 positif sekarang. 16 positif. Terus ditambah ini. Ya, jangan-jangan ada yang salah ya. Yang bentar ya. Coba cek ulang. Yang V2-nya ini kan minus 4. Terus dikurangi 1 minus 5. Minus 5 dikurangi 12. 12 jadinya berapa? 7. 7 dikurangi 16. Ya bener, udah bener ya. Jadi yang ini minus 4. Terus ditambah berapa ini ya? Ditambah ya, dikurangi 4 lagi ya kan yang sekarang. Terus ini 3 kali 8, 24 ya. Tapi ini minus ketemu ini jadinya plus. Plus 24. Terus sama ini ya kan. 3 dikali 3, 9. Minus tapi ketemunya jadi plus. Jadi tambah 9. Lalu dikurangi 24. Nah udah. Ini hilang. Sisanya tinggal 1 ya. Jadi ditambah V1, V2. Oke, terus suku yang terakhir yang ini ya. Minus kemudian jadinya plus. Ini bener minus. Oh ya bener minus ya. Plus 3W, 2W1 plus V2. Ini V-nya kok kuadrat di atas ya. Kenapa ini tadi? Ini harusnya salah juga. Nah, ini bukan di atas tapi di bawah ya. Oke, udah. Set. Nah, udah jadi ya. Ini adalah transformasi Cassandra-nya. Soalnya disuruh apa? Disuruh cari G-nya doang kan. Udah ketemu ya. Terus disuruh membuktikan ini. DF DW sama dengan minus DG DW ya. Kita buktikan ya. Apakah benar seperti itu? DF DW apakah sama dengan itu? Ya kita lihat dulu ya. DF DW-nya ini berarti yang ini ya. DF DW kita turunkan terhadap W ya. Jadi yang ini aja yang ada sukunya. Yang ini aja yang ada suku W-nya ya. Jadi kita turunkan terhadap W hasilnya 3U1 sama dengan 3 di warna hijau sih. Sama dengan 3U1. Terus yang ini nggak usah sama dengannya udah selesai. Yang DF DG ini sama dengan kita turunkan terhadap W-nya 3 kali 2 V1 plus V2. Nah, kita ingat ya, V1 plus V2 yang ini, suku ini itu sama dengan U1 kalau kita ingat ya. Ya, 3 V1 plus 2, 2 dari mana coba ya? Ini 3 V1 plus, sorry yang ini ya, yang ini. 2 U1 plus U2 ya. V ya, 2 V1 plus V2 itu sama dengan U1. Tapi ada minusnya. Jadi kita pindah minusnya ke arah sana. Jadi ini sama dengan minus 3U1. Oke, jadi sama ya. Kita nemu ini ya. Sorry. Nah, nemu ya. DF DW sama dengan minus. Jangan deh, biar lebih kelihatan ya. Nah, ini kalau kita minuskan, minus DF DG itu sama dengan 3U1. Sama dengan DF. Aduh, kok DF DG sih? DF DW maksudnya ya. DF DW. Kalau kita minuskan DF DW
Hasilnya 3U1 sama dengan ini DG, sorry ya, ini DG, do G, yang ini do G, ini do ya bukan D ya, sorry ya. Do, do G sama dengan do F do W. Terbukti ya. Nah, udah selesai nomor satu. Oke, kita lanjut nomor dua ya. Seperti biasa kita daftar dulu koordinat apa ya, ya apanya. Kita hitung dulu setiap partikel, ada berapa partikel, ini ada dua partikel ya, jadi ada DOF awal, DOF awal, ada 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus kita lihat constraint-nya. Constraint ini ada untuk partikel 1 ya, P1 itu ada X1, tapi di sini nyebutnya X dianya, jadi aku kasih X aja. X sama dengan X1 aja deh, sama dengan X ya. Lalu dia nggak bergerak di sumbu Y, jadinya Y1-nya sama dengan 0. Terus Z1 sama dengan 0 juga karena dia nggak bergerak ke arah mana-mana. Jadi kita definisikan dulu ya, sistem koordinatnya. Ya, ini ke arah sana X, yang ini Y ya, Y-nya ke arah positif aja. Enggak deh, bikinnya negatif aja, biar nanti tuh eh, kita pilih Y yang negatif ya. Ini sumbu Y-nya, eh, sumbu Y, terus sumbu Z-nya, oke gini aja. Ah, sumbu Z-nya ke arah sana, ke arah dalam. Ini sumbu Z. Oke, lalu ada apa lagi yang belum? Kita udah definisikan P1-nya, lalu yang P2-nya ini X2 itu sama dengan, nah ini kemarin udah kita bahas ya. Jadi ya kita belum tahu dulu posisinya. Karena dia ada parameter theta ya, nanti biar mudah. Atau kalau mau juga boleh. Jadi nanti kita perlu persamaan lingkaran karena nanti ini lintasannya berbentuk lingkaran nanti ya. Lingkaran pada pusatnya di X, 0, Y-nya di 0. Kita pakai ini di Y sama dengan 0 ya ini. Aduh, ini Y sama dengan 0. Sama Z sama dengan 0. Oke. Yang pasti ini Z-nya sama dengan 0 ya. Z2-nya sama dengan 0. Lalu ada apa lagi yang belum? Ini ya, panjang ini ya. Nah, ini bukan punyanya siapa-siapa, ini koster umum. Jadi X sorry ya. Sorry. Oh ya benar ya tadi ya. X minus X2, sorry ya, X2. Ini X2. Mana ya? Ini X2. Ini maksudnya ya, X2. Ini X. Nah, ini rumusnya X2 minus X. Aduh. Minus X1 dikuadratkan. Terus ditambah Y2 minus Y1
dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Oke, jadi kita punya berapa? Sorry, ini bukan constraint ya. Ini bukan constraint yang ini. Constraint bukan ya? Bukan ya, ini bukan constraint ya. Yang S1 ini. Tapi parameternya. Bukan parameter, posisinya maksudnya. Jadi kita cuma punya 4 constraint. Oke, sekarang kita buat parameternya ya. Atau kita masuk-masukin dulu deh, biar mudah. Jadi posisi, nah ini taruh di atas aja deh. Posisi X1 ini di X, terus kita masukin ke sini ya. Jadinya persamaan ini jadi X2 minus X. Nah, gitu gak ya? Lupa. Persamaan lingkaran tuh pusat minus B ya. X minus B. X minus B. Pusatnya di X1. Kebalik ya. Bukan ini, bukan S2. Tapi ini S1. Kan persamaan lingkaran kan yang X minus A kuadrat itu kan. Nah, A ini pusatnya. Pusatnya di... Bentar, aku lihat dulu deh. Takutnya salah. Persamaan lingkaran. Oke. Jadi A ini pusatnya ya. A ini pusatnya. Di tadi pusatnya A, ini pusatnya di X. Jadi udah bener ya? Udah bener. Pusatnya di X1. Oke, kita ini ganti ya. Jadi X kuadrat, terus ditambah Y2. Ini nggak ada itu ya. Satunya itu 0, jadi tinggal Y2 aja. Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi kita peroleh persamaan parameternya. Ini parameter adalah X2 minus X sama dengan A sinus ya. Ah, ini kan tetanya di sini, jadinya A sinus theta, lalu Y2-nya ini sama dengan A cos theta. Positif ya kan, karena kita pakai Y-nya ke bawah. Oke, sudah benar seperti ini. Jadi nanti kita bisa peroleh X2 ini sama dengan X plus A sinus theta. Kita dapat ini parameternya di sini. Lalu berarti, oh ya, saya lupa ya. Berarti DOF akhirnya berapa? DOF akhir ada 2 ya. Ya, kita pakai, ini aja, kita pakai theta sama X saja ya. Sorry, ini pakai X saja, jangan pakai S2. Nanti merepotkan soalnya. Oh, S2. Kita pakai X saja. Berarti X sama dengan X2, ya kan? Ini pindah ke sana, ini pindah ke sini. Oh, jadi minus ya. X2 minus A sinus theta. Oke, sekarang kita cari turunannya ya. Kita cari turunannya sekarang aja biar nanti nggak itu, nggak perlu bingung lagi ya. Jadi kita mau cari ini dulu. Oke, kita mau cari ini ya turunannya X1 sama dengan itu saja sama dengan ya X itu aja karena ini X saja. Lalu yang X2 dot ini sama dengan ini ya. Ini pindah ke sana jadinya X dot terus ditambah A sinus, sorry, cosinus ya. Cosinus theta. Lalu
Y2 dot sama dengan minus A sinus theta. Oke, cuma ini aja ya yang diperlukan. Terus kita konstruksi sekarang persamaan Euler Lagrange. L sama dengan setengah M satu. Ini karena masanya sama ya kan? Masanya sama. Keterangannya M1 sama dengan M2 sama dengan M ya. Karena sama-sama M masanya, kita pakai M aja. Ini X1 dot kuadrat ditambah Y1 dot kuadrat ditambah Z1 dot kuadrat. Terus ditambah setengah M X2 dot kuadrat ditambah Y2 dot kuadrat ditambah Z2 dot kuadrat. Terus dikurangi M G Y1 dikurangi M G Y2. Oke, kita masukin ya. Ini setengah M X1 dot ya X dot X dot kuadrat terus Y1 dot Y1-nya ini 0 kan? Berarti Y1 dotnya itu ya 0 juga ya. Berarti udah selesai ini aja. Terus Y1 dotnya juga 0. Terus ditambah setengah M. Ya, ini 0, ini 0. Oke ya, setengah M. Terus sekarang X1, X2 dot. X2 dot. Nih, jadinya X dot ditambah A cos theta. A cos theta. Ini dikuadratkan. Ditambah Y2 dot ya. Jadinya minus berapa? A sinus theta. A sinus theta. Kayaknya ada yang kurang deh. Oke, ini kurang ya. Ini kurang theta dot ya. Theta dot, ini kurang theta dot ya. Aturan rantai ini ya. Ini berarti kurang theta dot. Theta dot kuadrat. Ini A sinus theta. Theta dot kuadrat. Terus dikurangi M, G, Y1-nya 0 ya kan? Jadi yang suku ini 0, tinggal yang minus ini, MG Y2. Y2-nya mana? Y2-nya ini ya, A cos theta ya. Jadinya SMG A cos theta. Oke, kita coba kumpulin dulu yang variabel ini, kita ekspansikan aja ya. Setengah M X dot kuadrat ditambah setengah M ini X dot kuadrat ditambah 2X dot A. Theta dulu ya, theta dulu. Terus A. Nih, gue benerin deh. Theta dot, terus A. Terus ini cos theta. Ditambah A kuadrat. Theta dot kuadrat. Cos kuadrat theta. Terus ditambah ini ya. Ditambah A kuadrat. Theta dot kuadrat. Sinus kuadrat theta. Ini dikurangi. Ini dikurangi. Terus dikurangi M GA cos theta. Ini ada yang sama sukunya ya. Ini sama ini. Ya kan? Aku jadiin satu aja. Jadi mx dot kuadrat ditambah ini aku kaliin aja. Jadinya berapa? Setengah kali m. Jadinya m a x dot theta dot cos theta. Oke. Sama yang ini. Ini ada cos kuadrat theta sama ada sin kuadrat ya. Ini sama ya semuanya. Ini kalau ditambah nanti kalau dikumpulin jadinya kan a kuadrat theta dot kuadrat cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta ini sama dengan a kuadrat theta dot kuadrat ya.
Oke, jadi ini ditambah setengah, ini ya, setengah M, A kuadrat, theta dot kuadrat. Oke, terus terakhir ya, tinggal minus MG A cos theta. Terus kita masukin ke persamaan Euler-Lagrange ya. Kita cari do L, bentar ya. Ada dua koordinat umum di sini. Jadi kita perlu bagi per kasus. Wah, bentar. Jadinya ini aku ambil dulu deh. Aku ambil dulu. Terus kita bagi kasus ya untuk eh, theta. Theta dulu ya. Do L, do theta. Yang punya theta ini aja kan. Ini tadi ya. Ini sama ini ya. Ini sama ini. Jadinya tinggal apa nih? Minus ya kan, minus M A X dot theta dot sinus theta dikurangi, oh jadi plus ya ini ya, jadi M G A, oh kok cosinus sekarang ya, sinus theta. Ini bisa dikumpulkan nggak ya? Bisa dikumpulkan ini ya. Jadi M A dikalikan dengan G sinus theta, sorry, G sinus theta juga bisa dikumpulkan ternyata. Sorry, sinus theta doang ya, sinus theta dikalikan dengan G dikurangi X dot theta dot. Oke, kita cek dulu apakah ada yang salah ya. Takutnya ada yang kurang tadi. Enggak ya, udah ya. Terus yang do L, do theta dotnya ini, yang punya theta dot cuma ini aja ya. Sama ini. Jadinya M A X dot cos theta ditambah setengah M A kuadrat. Ini jadinya M A kuadrat theta dot. Oke, sekarang bisa kita masukkan ya. Kita masukkan dulu. dr dot theta minus d dt dari do L dot theta dot sama dengan 0. Minus M, sorry, pakai yang itu aja deh. Ngasih akhir ya. M A sinus theta G X dot theta dot dikurangi d dt dari ini. Ini bakal terang rantai ya. Yang ini. Jadinya ini M A X double dot cos theta dikurangi tambah ya sekarang yang diturunkan yang ini sekarang yang cos theta. M A X dot sinus theta terus ditambah M A kuadrat theta double dot sama dengan 0. Kita bisa coret MA-nya ya. MA kita bisa ilangin. Ini MA hilang, ini M sama A-nya hilang satu. Jadinya kita bisa kumpulin lagi dia ya ininya. Hasil akhirnya ketemunya nanti eh, ini ya, sin theta, ya, sin theta. Duh, aku tulis di atasnya aja deh. Aku tulis di atas ya hasil akhirnya.
sinus theta, kita kumpulin ya, G minus X dot theta dot sama ini ya, ditambah X dot. Terus yang cos theta cuma ini aja, X minus X double dot cos theta ditambah, ini kurang ke sini, sorry, ditambah A theta double dot sama dengan nol ya. Oke, udah. Ini hasilnya ya. Ini persamaan grafnya. Oke, kita coba lanjut ke yang selanjutnya aja ya. Oh, ntar ya, kok coba kita bandingin ya. Dengan, dengan banyak kita. Sama, takutnya ada salah. Ini untuk X, ini untuk theta. Tapi emang panjang ya, emang panjang. Nanti kalau dikumpulin, ada suku ini satu, dua, tiga. Oke, udah bener emang. Ada tiga suku. Ya, kita lihat aja lah. Seperti apa nanti. Oke, ini untuk theta dulu ya, persamaan gerak untuk theta. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita ke itu, ke koordinat X. Kita masih belum selesai dan kita dengan persamaan Lagrange ini, jadi kita copy dulu, paste. Oke, sekarang kita cari untuk koordinat X, do L, do X. Di sini, nah, ini X dot ya, ini X dotnya ketinggalan. Ini X dot harusnya. Ini juga X dot. Kita nggak punya koordinat X ya, jadi ya nol ya hasilnya ya. Siklis dia. Lalu do L, do X dot itu sama dengan yang punya X dot ini aja. 2M X dot, terus, oh ini juga punya ini ya. Ditambah MA theta dot cos theta. Oke, sekarang coba kita cari persamaan geraknya. Hmm, di sini aja deh. Do L do X dot, bukan do X dot, do X dikurangi DDT di do L do X dot sama dengan nol. Ini nol ya, jadinya tinggal minus DDT, jadinya minusnya jadi positif. Kita turunkan ini terhadap waktu, jadinya gimana? Ini ya 2M X double dot ditambah MA theta double dot cos theta, terus dikurangi MA theta dot sinus theta. Ini sama-sama punya M ya, bisa kita coret semua. Jadinya tinggal 2 X double dot plus A theta double dot cos theta minus A theta dot sinus theta sama dengan nol ya. Ini sama dengan nol ya. Oke, udah ketemu. Selesai. Ini persamaan gerak dalam Lagrangan. Sekarang soalnya disuruh ngapain lagi? Disuruh cari Hamiltonan ya, Hamiltonan. Ini yang kemarin belum selesai ya, karena ada banyak. Oke, kita ambil dulu. eh, kita harus cari momentum konjugatnya. Tapi kita udah ketemu ya yang ini. Ini momentum konjugat namanya. Ini jadi punya P theta, yang ini punyanya Px. Kita ambil dulu aja. P theta
px m dot theta dot. Oke, nah rumusnya gimana ya? Seperti biasa ya, H sama dengan kita mau ganti theta dot sama p theta ya, kita kalikan p theta dengan theta dot ditambah terus mau ganti x sama x dot sama px ya, jadi px dikali x terus dikurangi L-nya. Nah, oke, kita cari satu-satu dulu ya. Kita mau cari ini dulu. Kita mau cari x dot. X dot ini kalau diwakilkan dalam p theta dan px seperti apa ya? Pertama kita coba ya, mau eliminasi theta dulu. Kalau kita mau eliminasi theta dot ya kita kalikan yang atas yang ini dengan cos theta biar sama kan. Ini kan ada MA dot cos theta. Nah, yang ini juga ada MA pada dotnya ya. Biar sama, kita mau samain. Jadi P theta ini kukalikan dengan cos theta ya. Cos theta biar sama. Ini berartinya MA X dot cos kuadrat theta. Ini cari X dot ya. Ditambah MA kuadrat theta dot cos theta. Terus yang PS-nya ini kita juga harus kalikan dengan A biar sama-sama A kuadrat nih. Jadinya APX sama dengan 2 MA X dot ditambah udah ya MA kuadrat theta dot cos theta. Nah, ini kita kurangkan sekarang. Kan sama ini, pasti hilang ya ini suku ini. Jadinya P theta cos theta dikurangi APX sama dengan MA X dot ku kurung dulu ya biar biar nggak usah itu tuh lagi kan sama-sama MA juga ini ya di X dot cos kuadrat theta jangan deh. Jadinya gimana coba ya hitung dulu ya dikurangi 2 X dot. Oke, ini sama-sama ada X dotnya bisa kita keluarkan ya X dotnya. Ini kan mau cari X dot MA X dot kali cos kuadrat theta minus 2. Oke, udah selesai. Nah, kita mau cari ini ya, kita mau cari isdotnya. Jadinya ya kita pindah aja ini ya. Semua ini soal isdot ke bawah sini. Kita kita pindahkan. Jadinya P theta cos theta minus APX per MA cos kuadrat theta minus 2. Oke, ya ini udah yang itu, udah yang isdot. Ya kalian bisa cari isdot ini, kalian bisa cari theta dot pakai substitusi ini ke sana, tapi kayaknya itu susah nanti ya. Jadi mendingan kita pakai cara yang tadi ya, cara yang tadi. Nah, sekarang kita mau cari theta dotnya. Kalau di belakang aja ya. Nah, sekarang cari theta dot, cari theta dot. Jadi kita mau ngilangin isdotnya sekarang ya. Ah, ya, ini biasa sama. Ini kan yang bawah ini kurang cos theta, yang atas kurang 2. Jadi kita kalikan yang atas dengan 2, ya, jadi 2 P theta sama dengan 2 MA X dot cos theta ditambah 2 MA kuadrat theta dot. Nah, ini kita kalikan cos theta ya. Jadinya PX cos theta sama dengan 2 M. Ini kurang A ya. Kita kali A cos theta ya. Ini ya ini nggak ada A-nya ini ya. Oh, emang nggak ada A-nya ya. MX dot ya emang gak ada A-nya ya. Udah kita kali ya cos theta ya.
2M A X dot cos theta ditambah M A kuadrat theta dot cos kuadrat theta. Lalu kita kurangkan. Jadinya 2P theta dikurangi A PX cos theta sama dengan ini hilang ya, sama-sama itu karena sama sukunya. Lalu ini jadinya tinggal kita bisa keluarin MA kuadratnya terus theta dotnya kan ini MA kuadrat ya udah bener ya. Terus tinggal ini ya cos kuadrat theta minus 2. Terus kita cari theta dotnya sama dengan 2 P theta minus A PX cos theta dibagi MA kuadrat cos kuadrat theta minus 2. Oke, sudah. Oke, sudah dapat semua ya. Terus kita sekarang tinggal masukin aja. Nah, ini yang bikin malas ya. Masukin ini ke... Tuh, tapi aku ambil dulu ininya sama dotnya ya. Nah, oke, sekarang kita masukin ke persamaan ini ya. H sama dengan P theta, theta dot, PX, X minus L. Nah, di mana L-nya ini? Oke, coba kita ambil L-nya juga. Nah, kita tulis ulang hanya ya. H sama dengan PX dikali X dot ya. X dotnya ini semua. Jadinya eh, P theta cos theta minus PX. Terus ini per ini ya, per MA cos kuadrat theta minus 2 ya. Tapi yang ini juga sama, yang theta dot ini. Theta dot kan, yang theta kan P theta dikalikan theta dot ya. Theta dotnya ini ya, 2 P theta minus A PX cos theta. Nah, semuanya dibagi itu. Aku malas tulisnya ya, langsung aja. Karena panjang. MA, ini harusnya MA kuadrat gak sih yang bawah? Bentar ya. Ini harusnya MA kuadrat yang ini. Coba kita cek dulu ya. Kok aja? Oh enggak ya, aja ya. Ya udah, kita akalin aja ini dikalikan dengan A. Kan sama aja kan nanti. Ini kalau kita kali A, ya udah yang ini ya. Bukan yang itu berarti. Yang depan, yang dikali A. Kita kali ini dengan A. Kalau ini kita kali dengan A kan ini jadi A kuadrat yang bawah. Dan kita coret. Jadi ini APX sama dengan MA kuadrat cos kuadrat theta minus 2. Terus tinggal ganti sisanya ya. Ya, kita masukin ini ya minus L ya, minus L minus dalam tanda kurung M eh, ini semua ya P theta cos theta minus A TX dibagi MA cos kuadrat theta minus 2. Ini dikuadratkan ditambah M A
X dotnya ini ya kita masukin. Banyak banget ya. Ini jadi cos theta tetap cos theta. X dotnya P theta cos theta minus A PX dibagi MA cos kuadrat theta minus 2. Terus dikali 2 P theta minus A PX cos theta dibagi MA kuadrat cos kuadrat theta minus 2. Oke. Wah, masih banyak ya nyata ya. Ini ditambah lagi, ditambah setengah MA kuadrat theta dot kuadrat. Theta dot ini ya. Terusnya kita ganti. Kita ganti theta dot dengan atasnya. Oke, 2 P theta minus A PX cos theta dibagi MA kuadrat cos kuadrat. Aduh, cos kuadrat theta minus 2. Ini kuadrat ya. Udah tinggal sisanya. M, G, A, cos theta. Nah, udah selesai ya. Ya, ini gini aja nggak apa-apa teman-teman. Ini udah selesai kok sebenarnya. Kamu tanya. Karena dia udah fungsi P, P theta, P X, X sama theta. Jadi ini aja udah bener. Cuman nanti yang susah ngitung ini ya, ngitung P dot thetanya, P dot X-nya. Ini kan sama dengan minus DH D theta. Ini minus DH DX. Lalu X dot ini DH DP X theta dot DH D theta. Kok D theta DP theta ya. Nah, ini ya nanti semoga aja nggak susah ini lah soalnya ya. Ini soalnya asli susah banget. Oke, kita udah nemu Hamiltoniannya. Terus disuruh ngapain kita? Disuruh ya menghitung penyelesaiannya. Saat partikel di P2. Nah, saat partikel P2 dilakukan dari sudut theta sama dengan 60 derajat. Jadi kita perlu cari xt sama theta t-nya ya. Kita nanti kalau kita pakai Hamilton atau pakai Lagrange nanti sama dapat persamaan geraknya. Jadi ya ini nggak usah kuhitung ya karena kelamaan dihitung banyak banget. Juga udah pernah dibahas di itu di DM fisika juga ada kok di pembahasannya. Sekarang kita coba hitung aja ya, hitung persamaan geraknya. Persamaan gerak untuk theta dan x. Kita pakai yang mana? Oh ya, ini kelupaan aku ya. Kan tadi yang x ini kan koordinat siklis ya kan. Otomatis DDT dari L dx-nya x dot ini sama dengan 0 ya. Otomatis gimana? Berarti dl dx dot ini suatu konstanta ya kan? Suatu konstanta terhadap waktu ya. Jadi dia suatu konstanta gitu ya. Boleh kita teruskan seperti itu. Nah, dengan cara begini kita nanti bisa menemukan ini ya, kita bisa menemukan penyelesaiannya. Jadi kita bisa selesaikan coba deh yang sebelumnya dulu, yang ini dulu ya. Kita mau selesaikan persamaan ini. Hmm, Ya, gue. halo, ya kenapa? Ah, Kenapa? Udah mau tanya apa? Nggak ada ya. Oke, jadi ini suatu konstanta ya. Ini karena dia ditentukan pada waktu hasilnya 0.
Oke, ini x dot theta dot ini sama dengan suatu konstanta. Nah, ini coba coba ya teman-teman lihat ya, perhatikan di sini. Jadi ini nggak bisa kita selesaikan secara analitik kecuali kita pakai pendekatan ya. Nah, ini emang fisika itu gini ya, agak aneh ya. Kita pakai pendekatan fungsi theta kecil tapi nanti dipakai buat theta besar ya. Nggak tahu ya. Tapi bisa bekerja ya. Kalau theta kecil, theta ini jauh lebih kecil daripada satu ya kan. Ya kita bisa mendekati theta ini kita bisa mendekati ini ya kesimpulannya ya. Sin theta itu mendekati theta, cos theta itu mendekati satu. Jadi kita peroleh persamaan baru ya. G minus x dot theta dot ditambah x dot minus x double dot plus a theta double dot. Oke, udah ya. Ini sama dengan nol. Oke, terus gimana ya? Kok lupa. Harusnya ada kuadratnya nggak sih? Yang di fisika tuh ketemu kuadrat ya. Sebentar, sebentar. Harusnya ada theta dot kuadrat di sini. Di sekitar sini. Mana ya? Nggak ada, ding. Di sini adanya. Oke, nggak ada ya. Harusnya ada yang hilang ya sukunya ya. Ini kali yang hilang. Harusnya. X dot theta dot. Ini theta. Jadi yang ini aja kan. Sama yang ini. Enggak ya, enggak ketemu ya. DL di theta. Mana ya? Wah, aku masih nggak nemu ya. Ah, aduh. Hmm. Ya, ini aku agak bingung ini ya bagian ini ya. Tapi kita bisa selesaikan yang bawah. Yang bawah ini bisa kita selesaikan. Caranya kita cari X ini sebagai fungsi theta ya. Ya kalau lihat di fisika itu kayak gini caranya. Kita pindahkan ruasnya ke sana. C. eh, sorry, ini jadinya cos theta-nya jadi theta ya. Jadi satu ya. Jadi nggak ada cos theta ya ini ya. Ini jadinya yang baru adalah 2 mx dot ditambah ma theta dot sama dengan c. Jadi kita cari x sebagai fungsi sebagai fungsi t ya. Tidak ada tetanya nanti. Hmm, hasilnya gimana nanti? C dikurangi eh, a theta dot ini c per m jadinya ya. Theta dot. Oke, udah ini x dot. Oke, udah. Terus kita integralkan dia terhadap dt ya, biar ketemu x-nya. Jadi ketemu x sama dengan C per M kali T minus A ini jadinya theta ditambah konstanta lagi D gitu ya. Ini penyelesaian umumnya terus apa lagi? Oke, kita udah nemu XT-nya ya, tinggal yang tetanya ini ya. Ini harusnya tetanya ada yang hilang nih sukunya. Aku nggak tahu yang mana. Ah, hmm. Kayaknya kita tinggal satu persamaan lagi deh. Satu persamaan lagi. Yang ini ya.
Yang ini dari X. Ini dari X. Yang ini dari theta. Aku bisa aja. Nah, kita pakai pendekatan sama ya. Nanti diperoleh 2X double dot ditambah A theta double dot dikurangi A theta dot theta sama dengan nol. Terus gimana? Kita bisa ganti. Kita punya sistem persamaan diferensial ya ini. Dan ini kita bisa main-main di sekarang. 2x double dot minus a theta dot. A theta dotnya bisa diganti gak ya? Diganti fungsi theta, diganti fungsi theta semua ya ini ya. Diganti fungsi theta semua. Ah, oh sama ini kita bisa pakai ini ya x dot sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Jadi kita bisa ganti fungsi yang ini, fungsi awal ini dengan fungsi semuanya theta ya. Jadinya ini g minus x dotnya diganti ini c per m theta dot ya kan c per m theta dot dikurangi ditambah ya tambah a theta dot kuadrat terus x dotnya muncul lagi ya kan ditambah c per m minus a theta dot terus x double dotnya diperoleh dari sini ya ini kalau kita kata ulang jadinya eh, ini ya a theta theta dot dibagi dua sorry ini kurang a theta double dot. Nah suku yang mengandung theta ya theta yang pangkat berapapun itu kalau coba deh kita masuk dulu ya jadi nggak kalau nggak jadi ya kita pakai pendekatan yang lain ya a theta dot terus x double dot ini hasilnya ya hasilnya a theta theta dot nah ini a kok a nya yang double dot sorry bukan a nya ya tapi tetanya a theta double dot dikurangi a theta theta dot minus a theta double dot per 2 ditambah a theta double dot. Nah, ingat ya, ini theta ini kecil banget. Jadi yang mengandung theta, theta kuadrat, theta kali theta dot, theta, pokoknya yang ada suku kuadratnya ya, mengandung theta dikali theta, itu ya bisa dianggap nol ya, karena terlalu kecil ya. Jadi nanti ini hilang, ini juga hilang. Nah, jadi kita peroleh di sini. G minus C per M dikali theta ditambah satu sorry ini minus ini jadinya juga minus ya minus terus minus a theta dot ditambah setengah a theta double dot. Aduh, kok jadi rumit gini ya? Hmm, ada yang ketinggalan lagi ya. G minus C per M theta dot. Ya, ini emang susah soalnya ya. Ya, tapi itu intinya ya. Sorry, aku nggak bisa menyelesaikan persamaan ini. Karena emang susah walaupun udah pakai pendekatan lah ya.
Tapi nanti ketemunya bakal suatu persamaan, apa namanya, persamaan itu simple harmonic oscillator ya, persamaan harmonik sederhana jadinya. Nanti penyelesaiannya ya seperti biasa lah ya. Ya, theta ini sama dengan A cos omega T plus B sinus omega T. Nah, itu nanti. Terus nanti dimasukin syarat batas. Syarat batasnya itu saat theta 0 ini sama dengan 60 derajat ya. Jadi pi per 3. Sama saat theta dot 0 itu sama dengan 0. Nanti ketemu A sama B-nya. Kayak gitu aja sih. Ya sorry ya nggak bisa sampai habis ngebahasnya. Nah, susah. Baik, sepertinya sampai sini dulu ya rekamannya. Jadi aku stop dulu. Terima kasih yang udah menonton ya.